Assalamualaikum, halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengurai alur cerita film Black Widow yang tayang di Indonesia pada tahun 2021. Black Widow diproduksi oleh Marvel Studios, disutradarai oleh Kate Shorten, dibintangi Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff, Florence Pugh yang memerankan Yelena Belova, David Harbour sebagai Alexei atau Red Guardian, dan Rachel Weisz sebagai Melina dan bintang terkenal lainnya. Film ini menceritakan seorang wanita superhero bernama Natasha Romanoff, anggota Avenger yang dalam film Avenger Endgame telah mati setelah mengorbankan diri agar Clint Barton bisa membawa pulang batu jiwa dari Vormir ke bumi. Dan film ini mengurai Natasha dari kecil hingga dewasa sebelum masuk anggota Avenger dan oleh ayah angkatnya dimasukkan ke proyek pencucian otak yakni Red Room. Ketika dewasa, ia menjadi wanita superhero yang mampu melumpuhkan musuh besarnya yang The Taskmaster, penjahat yang mempunyai kemampuan tarung yang mumpuni. Dia bisa meniru hampir semua gaya perang Avenger. Dia bisa memanah seperti Haki, melempar tameng seperti Captain America, dan bertarung dengan tangan kosong seperti Black Panther. Wah, pasti seru nih. Bagaimana cerita selengkapnya? Namun sebelum cerita dimulai, Yatko Mopi Story berdoa semoga sahabat semua senantiasa sehat dan bahagia, dan mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe. Bagi sahabat yang belum, silakan untuk segera subscribe-nya demi perbaikan video berikutnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film ini dimulai di Ohio tahun 1995. Natasha Romanoff dan Yelena Belova yang masih kecil sedang main di halaman rumah. Ketika bermain, Yelena terjatuh, ditolong ibunya bernama Melina. Lalu kedua anak itu diajak ke rumah untuk makan. Namun saat mau makan, ayahnya bernama Alexei yang agen rahasia pulang dan mengajak istri dan kedua anaknya untuk segera meninggalkan Ohio karena dirinya telah diketahui sebagai mata-mata. Mereka diberi waktu 1 jam. Kemudian mereka meninggalkan rumah menuju tenda yang di dalamnya terparkir pesawat terbang. Alexei menyuruh Melina dan kedua anaknya segera menaiki pesawat terbang. Sebelum terbang landas, polisi datang. Dihadang Alexei dengan senjatanya. Terjadi baku hantam. Melina pegang kemudi menjalankan pesawat. Alexei mengejar dan melompat ke sayap kapal sambil menembak. Peluru polisi mengenai Melina. Natasha maju menggantikan posisi ibunya untuk mengemudikan pesawat, dipandu ibunya sambil menahan sakit. Saat pesawat mau take off, dihadang 2 mobil polisi, membuat Natasha panik. Dengan jitu, Alexei dapat menembak ban salah satu mobil polisi, sehingga mobil itu oleng dan menabrak mobil yang lainnya. Dan pesawat pun akhirnya selamat terbang meninggalkan Ohio. Mereka mendarat di Koba di pangkalan udara Amerika Serikat. Melina langsung dibawa untuk dirawat, diikuti oleh kedua anaknya. Kedatangan Alexei disambut Jenderal Dreykov. Alexei memohon kepada Jenderal Dreykov untuk tidak menyuruhnya lagi menyamar. Ia ingin beraksi dengan memakai seragam. Sementara itu, Natasha berontak karena prajurit mencegah Yelena mendekati ibunya yang dibawa ke mobil. Lalu ia merampas pistol prajurit sambil mengancam untuk tidak menyentuh adiknya. Hal ini disaksikan oleh ayahnya. Lalu ayahnya menyuruh kepada Natasha untuk menyerahkan senjatanya. Natasha pun menyerahkan senjata kepada ayahnya sambil berkata bahwa dirinya tak mau pergi ke Red Room. Ia ingin kembali ke Ohio. Setelah Natasha tenang, kedua anak itu dicuntik prajurit hingga tak sadarkan diri. Prajurit itu kemudian membawa Natasha dan Yelena ke pesawat. Jenderal Dreykov mengatakan pada Alexei bahwa Natasha memiliki api dalam dirinya. Waduh, ternyata Alexei dan Melina, bos, bukan orang tua Natasha dan Yelena. Mereka adalah agen rahasia yang sengaja mencari anak perempuan kecil yatim piatu. Mereka disatukan dengan anak-anak yatim piatu yang lainnya untuk dididik di organisasi pencucian otak bernama Red Room untuk mencetak agen rahasia dan prajurit handal. Natasha dan Yelena dididik secara terpisah. Mereka pun sejak kecil dididik untuk mengolah data dan kemiliteran. Proyek ini mereka namakan sebagai Widow, sedangkan Natasha disebut Black Widow. 21 tahun kemudian, Natasha sudah menjadi seorang agen rahasia. Ia sedang di kamar mandi di sebuah gedung. Tak berapa lama kemudian datang pasukan elit mengepung gedung di mana ada Natasha dipimpin sekretaris negara bernama Thaddeus Ross. Ross menyatakan bahwa Natasha dinyatakan telah melanggar kesepakatan dan menyerang Raja Wakanda. Lalu Natasha pun nelpon Ross agar menghentikan mengejar dirinya. Dijawab Ross bahwa Natasha adalah buronan federal. Dia telah menangkap teman-temannya Natasha, yakni Clint Barton, Wilson, dan lainnya. Sementara prajurit elit sudah masuk ke gedung dan mendobrak pintu toilet. Ternyata Natasha sudah tidak ada di sana. Natasha dengan cerdik keluar dan meninggalkan pakaian dan alat deteksi.
Adegan berpindah ke Maroko, di mana ada dua orang widow sedang mengincar sasaran, yakni seorang wanita. Salah seorang widow yang bernama Yelena Belova turun mengejar sasarannya. Saat wanita yang jadi sasaran widow kabur, ia tertabrak mobil sehingga boxnya terlepas. Ketika Yelena akan mengambil box keduluan pemiliknya, maka terjadilah perkelahian. Perkelahian itu dimenangkan Yelena. Saat Yelena akan merampas box, wanita itu menaburkan serum warna merah ke wajah Yelena. Aneh bin ajaib, reaksi serum itu membuat Yelena berubah. Yang tadinya sangar berubah menjadi penyayang. Lalu ia menolong wanita yang dihajarnya. Wanita itu memberikan tasnya sambil berkata, bebaskan yang lain. Ternyata serum itu obat penangkal dari kendala Red Room. Lalu Yelena mencukil pahanya sendiri mengambil alat deteksi yang dipasang sebagai widow. Kemudian ia beranjak, sementara widow yang satunya melaporkan Yelena telah membelot. Lalu ia mengaktifkan Taskmaster untuk mengejarnya. Cerita berpindah ke Norwegia. Di sana ada Natasha dalam pelarian. Ketika ia datang ke tempat persembunyian, di sana ada Rick Mason, teman Natasha yang memberikan paspor, identitas palsu, beberapa SIM dan dokumen yang lain untuk melancarkan pelariannya. Ketika Mason mau pulang, ia bilang pada Natasha bahwa dirinya telah mengambil dokumen dan beberapa barang dari apartemen Natasha yang ada di Budapest. Ternyata dalam dus itu ada box yang isinya beberapa botol serum yang tidak diketahui oleh Natasha. Setelah Mason pergi, Natasha membawa dokumen itu ke dalam mobilnya. Pada malam harinya, saat Natasha sedang asik menonton film di laptop, mendadak listriknya padam. Natasha langsung mengecek generator, ternyata bensinnya habis. Tak lama kemudian Natasha keluar untuk mencari bensin. Dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya ada yang ngebom. Mobil Natasha berguling-guling hampir jatuh ke sungai. Untung tertahan tembok. Dan untung pula Natasha tidak mengalami luka serius. Tak berapa lama datang Taskmaster. Kedatangan Taskmaster disambut tembakan Natasha ditahan tameng Taskmaster. Sejurus kemudian Taskmaster menyerang dengan tamengnya. Lalu Natasha keluar dari mobilnya disambut Taskmaster. Selanjutnya terjadi perkelahian yang sangat seru. Namun dalam pertarungan Natasha dapat dijatuhkan. Saat keduanya bangun, Taskmaster melacak keberadaan box yang berisi serum obat penangkal kendali Red Room. Taskmaster segera mendekati box. Natasha langsung menyerang, namun kembali ia dihajar Taskmaster sampai ke jatuh sungai. Saat Taskmaster membuka boxnya, isinya kosong karena sudah diambil Natasha. Sementara itu Natasha berenang ke tepi, lalu ia mengambil serum yang disimpan di jaketnya. Dalam gas itu terdapat foto dirinya dengan Yelena di masa kecil. Cerita selanjutnya, Natasha pergi ke apartemen yang ada di Budapest, di mana Rick Mason membawa box serum penangkal. Tiba di apartemen, Natasha dan Yelena sama-sama mendodongkan pistol. Natasha menyangka bahwa Yelena masih dikendalikan Red Room. Demikian juga Yelena menyangka Natasha belum berubah sebagai widow. Satu sama lain tak meletakkan senjata sehingga terjadi perkelahian. Ketika mereka saling mencekik dengan Gordon, mereka saling melepaskan cekikannya. Natasha meletakkan serum dan foto sambil berkata, "Untuk apa kau mengirimkan serum ini padaku yang hampir membunuhku?" Dijawab Yelena, "Serum itu adalah gas sintetis dapat melepaskan para widow dari kendali Red Room." Ia beralasan mengapa serum itu dikirimkan ke Natasha, karena Natasha adalah anggota Avenger yang anggotanya superhero, sehingga serum itu dapat digunakan kepada widow-widow ciptaan Red Room. Natasha menyanggah bahwa Red Room sudah tidak ada lagi dan Raikop sudah meninggal. Saat mereka asik ngobrol, mereka dikejutkan dengan sebuah tembakan. Ternyata para widow datang. Dalam derunya tembakan para widow, Natasha dan Yelena kabur sambil menghindari peluru. Mereka kabur lewat atap apartemen, dikejar seorang widow. Lalu mereka loncat ke cerobong asap, dikejar widow. Namun loncatan widow tidak tepat sehingga ia akan terjatuh. Ditolong Natasha. Widow malah menyerang tangan Natasha dengan pisaunya. Dengan terpaksa,
Natasha melepaskan pegangan tangannya. Tak ayah lagi, Widow pun terjatuh. Serobong pun roboh membuat Natasha dan Yelena terdampak dan terjatuh tak jauh dari Widow. Saat Natasha dan Yelena akan memberikan obat penangkal, Dreykov mematikan Widow. Selanjutnya, mereka lari mendekati dan kabur mengendarai motor dikejar Taskmaster mengendarai mobil baja. Dibantu salah satu Widow mengejar dengan motornya. Namun saat keluar dari halaman gedung, motor yang dikendarai Natasha dan Yelena menabrak pilar. Mereka kemudian bangun dan merampas sebuah mobil dikejar Widow sambil sesekali menembaki mereka. Widow pun dapat mereka jatuhkan. Datang lagi Taskmaster dengan mobil bajanya. Di tengah pengejarannya, Taskmaster memanah mobil yang dikendarai Natasha hingga terpental masuk ke sebuah pusat pertokoan. Namun karena Natasha dan Yelena jagoan, mereka selamat. Mereka keluar dari mobil lalu berlari dikejar sang Taskmaster. Saat mereka turun di eskalator, Taskmaster menyerang dengan tamengnya. Mereka dapat menghindar. Mereka kembali berlari dikejar Taskmaster. Taskmaster mengejar mengikuti tetesan darah luka Yelena dan berhenti di pintu pembuangan. Lalu ia meloncat. Ketipu juga si Taskmaster. Padahal Natasha dan Yelena sembunyi di atas lorong pengendali AC. Di dalam lorong itu, Natasha mengaku bahwa dia telah membunuh Dreykov dengan membom rumahnya dan tak sengaja dalam waktu bersamaan putri Dreykov pulang sekolah sehingga ia ikut ke bom. Cerita selanjutnya, Natasha dan Yelena dalam sebuah perjalanan. Ketika mereka ngobrol ngarang ngidul, Natasha mempunyai ide orang yang tahu di mana lokasi Red Room. Ia perlu jet untuk menemui Alexei. Namun, Rick Mason hanya menjadikan heli yang sudah rusak. Ia berkilah jet pesanan Natasha harus dicari dulu dan memerlukan waktu. Sedangkan Natasha pesannya mendadak. Finally, grab hold of his shield. Cerita pindah di mana Alexei ditahan. Dia sedang berpancau dan dapat mengalahkan semua anggota tahanan. Kemudian ia dipanggil untuk mengambil kiriman barang. Ketika ia menghadap, ia mendapat kiriman boneka Red Guardian yang di kepala boneka itu tersimpan alat komunikasi. Dengan diam-diam, ia memasukkan alat ke telinganya. Terdengar Natasha menghubunginya akan membebaskan dirinya. Kemudian Alexei langsung menghajar petugas tahanan dan merobos kabur sesuai petunjuk Natasha. Para tahanan pun riuh bermaksud mengikuti Alexei sampai petugas tahanan menembak para tahanan. Saat di luar, Natasha dan Yelena menunggu di atas heli dan menyuruh Alexei naik ke atas gedung. Petugas tahanan pun langsung mengepung Alexei. Dengan kecepatannya, Alexei dapat menerobos dan loncat menuju gedung tahanan yang paling tinggi. Namun di atas gedung, petugas keamanan dapat menembak Alexei hingga terjatuh. Melihat Alexei terjatuh, Natasha turun dan menghajar petugas tahanan. Sementara petugas tahanan yang lain memberotong heli dengan tembakan. Melihat itu, Yelena segera bertindak mengambil senjata RPG. Sekali tembakan, menara itu hancur. Tembakan itu menimbulkan gempa salju. Para tahanan dan petugas tahanan pun panik segera bergegas masuk. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Natasha yang meloncat dan bergantung di tali heli lalu membawa Alexei kabur. Dalam heli, Alexei gembira karena ternyata yang menyelamatkan dirinya dari penjara adalah kedua anak angkatnya. Ketika Natasha bertanya di mana lokasi Red Room, Alexei menjawab dirinya tidak tahu. Natasha pun mendesak pada Alexei untuk menunjukkan di mana letaknya Red Room. Namun Alexei tetap menjawab tidak tahu. Natasha mendesak kembali, masa tidak tahu? Kamu kan teman dekatnya Dreykov. Disangkal Alexei, teman apaan? Justru dia yang membuangnya ke tahanan selama sisa hidupnya. Alexei menyatakan lagi, kenapa tidak bertanya ke Melina? Perkataan Alexei yang notabene ayah angkatnya menyadarkan mereka bahwa ibu angkatnya masih hidup. Sementara mereka menyangka ibu angkatnya sudah meninggal. Alexei menjelaskan bahwa tidak mudah membunuh rubah. Melina itu ilmuwan, ahli strategi, sedangkan dirinya yang mengeksekusi dengan ototnya. Melina itu bekerja secara langsung dengan Dreykov jauh lebih banyak yang pernah Alexei lakukan. Ia bekerja jarak jauh di luar St. Petersburg. Namun Yelena bilang bahan bakarnya sudah habis. Disangkal Alexei bahwa kita akan baik-baik saja dan akan berhasil menuju St. Petersburg. Namun tak berapa lama heli itu jatuh karena kehabisan bahan bakar. Untung mereka selamat. Maklum mereka para jagoan dan peran utama. Coba kalau tidak selamat, wah kacau ceritanya. Oke, kembali ke film. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kediaman Melina.
Sementara itu, Melina tengah asik meneliti babi-babinya. Mendengar alarm berbunyi, saat dilihat ada orang yang nyelundup ke kediamannya. Ia pun langsung mengambil senjata dan mengacengkan ke sasaran. Namun ketika ia lihat yang datang adalah Lexi dengan kedua anak angkatnya, ia pun mengurungkan menembak dan mempersilahkan mereka masuk rumah dengan wajah dingin. Dalam kamar mandi, Alexi memakai seragam kebanggannya, yakni Red Guardian. Namun seragamnya sudah tak muat. Dengan susah payah, akhirnya seragamnya dapat ia pakai. Kemudian ia duduk bersama istri dan kedua anak angkatnya. Alexi bahagia karena keluarganya kini bisa berkumpul kembali. Namun Natasha tak sabar. Ia langsung bertanya pada Melina, "Di mana Red Room?" Dijawab Melina, "Untuk apa? Kamu tak bisa mengalahkan Dreykov, karena Dreykov memiliki agen penakluk kimia yang ditanam di seluruh dunia." Ia pun mencontoh kepada Babi. Babi pun turut sesuai apa yang dituliskan dalam iPad-nya. Namun Natasha tak gentar. Ia tetap ingin ke Red Room untuk menghancurkan Dreykov. Melina pun mengatakan bahwa keluarga ini hanya semu, dibantah oleh Yelena. Walaupun keluarga ini semu, tapi bagi dirinya inilah keluarga yang sebenarnya. Lalu ia beranjak ke kamar diikuti oleh Alexi. Saat mereka tinggal berdua, Melina menyatakan pada Natasha bahwa ibunya Natasha tidak pernah berhenti mencarinya. Tapi Dreykov telah membunuhnya karena takut ibu Natasha mengungkap Red Room. Mendengar itu, Natasha meneteskan air mata. Melina pun minta maaf pada Natasha karena ia telah mengabarkan kepada Red Room keberadaan suami dan kedua anak angkatnya berada di rumahnya. Dan sebentar lagi Red Room akan ke sini. Sementara di ruangan lain, Alexi menghibur Yelena dengan menceritakan kejayaan dirinya pada masa lalu. Namun cerita Alexi salah diartikan Yelena. Ia tambah kesal karena ayahnya hanya mengungkap tentang dirinya. Padahal bagi Yelena, ayah angkatnya sudah dianggap ayah kandungnya sendiri dan segalanya bagi dirinya. Saking kesalnya, Yelena mengusir ayahnya keluar. Sebelum Alexi keluar, ia menyanyikan lagu kesukaan Yelena ketika kecil. Yelena pun merasa terhibur. Ia pun mengikuti nyanyian ayahnya. Saat bernyanyi, tiba-tiba Alexi disorot lampu dari luar. Ternyata pasukan Red Room telah tiba dengan pesawat terbang. Pasukan Red Room langsung mengepung rumah Melina dan Alexi pun terjatuh kena puluhan panah. Ketika Yelena keluar dari kamar, ia melihat Natasha pingsan di lantai. Yelena langsung bergerak menodongkan senjata saat orang yang mendekat. Ternyata dia adalah Melina berpakaian window. Yelena lalu menurunkan senjatanya dengan mengucapkan turut bersedih. Melina menembak Yelena. Kemudian datang Taskmaster. Melina menyuruh Taskmaster untuk segera membawa Alexi, Natasha dan Yelena ke markas Red Room. Ternyata markas Red Room berada di luar angkasa. Pantas saja susah dijangkau keberadaannya. Alexi pun yang menyokong kegiatan Red Room pun baru kali ini mengetahui markas Red Room. Agar rahasia keberadaan Red Room tidak bocor, Alexi dicuntik kemudian tak sadarkan diri. Tiba di markas Dreykov, Melina menyaksikan para widow sedang berlatih. Kemudian Melina masuk ruangan Dreykov. Disambut Dreykov sambil berkata bagaimana reuni keluarganya. Dan mengapa Yelena dapat terpengaruh obat penangkal. Dijawab Melina bahwa reuni keluarganya sangat lengket namun terlalu emosional. Sedangkan mengenai obat penangkal ia tidak mengetahuinya. Dreykov berkata pada dirinya telah memerintahkan anak buahnya untuk membedah otak Yelena, meneliti gas penangkal dan mengidentifikasi kelemahannya. Si Horeng, si mana Horeng. Si Dreykov sudah mengetahui bahwa yang diajak bicaranya bukan Melina. Yang membuka paksa topeng Melina. Ternyata dia adalah Natasha. Taskmaster langsung menodongkan senjatanya. Dicegah Dreykov. Di ruang tahanan yang bersel kaca, Alexi minta maaf kepada Natasha karena dirinya tak bisa melindungi dan sekarang dirinya jadi pengecut. Selepas Alexi berkata kaca sel terbuka, membuat Alexi kaget. Natasha menjelaskan bahwa yang merancang sel-sel di sini adalah dirinya. Dan lebih kagetnya lagi saat Natasha membuka topengnya, ternyata yang diajak bicara oleh Alexi bukan Natasha, melainkan istrinya sendiri. Kemudian Melina menghubungi Yelena, memberitahu bahwa di pinggang Yelena diselipkan pisau. Yelena pun langsung beraksi membabat habis musuh-musuhnya. Kembali ke Natasha. Ketika Dreykov bertanya rencananya, dijawab Natasha dengan tegas bahwa rencana selanjutnya adalah membunuh Dreykov yang telah membunuh ibunya. Saat Natasha bertanya di mana ibunya dikuburkan dan siapa nama ibunya, Dreykov menjelaskan bahwa ibunya Natasha dikuburkan di bawah pohon bunga merah. Di batu nisannya tertulis unknown alias tidak tahu.
Ketika Natasha berkata dengan lirih apa yang dirasakan ketika aku membunuh putrimu, malah dijawab Dreykov yang berterima kasih kepada Natasha karena telah memberikan senjata terhebat. Lalu Dreykov menyuruh Taskmaster membuka topeng bajanya. Dreykov menjelaskan bahwa dia adalah Antonia, putrinya yang ketika masih kecil dibom oleh Natasha, hampir terbunuh, dan dirinya dapat menyelamatkan nyawa anaknya dengan memasang chip di belakang lehernya. Dia peniru terhebat. Mendengar penjelasan Dreykov, hati Natasha sedih. Ia menyesal dulu membom rumah Dreykov. Kemudian Dreykov menyuruh pergi Taskmaster untuk menghabisi Melina. I have rats in the basement. Go. Selepas Taskmaster keluar, Natasha mendodongkan pistolnya ke Dreykov sambil berkata, aku takkan dulu untuk membunuhmu, walaupun aku menyesal telah membom rumahmu yang mengakibatkan anakmu hampir tewas. Ditantang Dreykov, silakan, lakukan. Saat Natasha akan menembak, mendadak pistolnya tertip, ditusuk pun tak bisa. Ternyata buat si Dreykov ini memakai feromonal, semacam parfum. Kalau lawan mencium feromonnya, lawannya tak bisa melukai dirinya. Keren juga nih orang. Adegan berpindah ke Melina yang sedang ngatur strategi dengan Alexei. Datang Taskmaster, dihadang Alexei. Untuk selanjutnya, mereka bertempur habis-habisan. Sementara itu, Melina sedang meretas data dalam komputer dan untuk mendaratkan Red Room agar diketahui oleh pihak berwenang. Hal ini terdeteksi oleh Dreykov. Lalu Dreykov membatalkan retasan Melina. Adegan berpindah lagi ke Natasha yang sedang memancing amarah Dreykov dengan mengatakan bahwa Dreykov pengecut, bersembunyi di kegelapan karena aktivitasnya tak terdeteksi, dan Dreykov pun disebut bukan apa-apa dan tidak punya apa-apa, dan Natasha menyuruh untuk memberhentikan proyeknya. Perkataan Natasha membuat Dreykov terpancing amarahnya. Ia menghajar Natasha berkali-kali. Lalu Dreykov memperlihatkan dengan bangga proyek Widow yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Lalu Dreykov mengajak kerjasama pada Natasha untuk mengendalikan para Widow dan dunia. Namun ditolak Natasha. Tiba-tiba Natasha teringat ucapan Melina bahwa parfum paranormal tidak bisa aktif apabila memutuskan urat saraf. Natasha pun segera membenturkan kepalanya ke meja. Ternyata siasat itu benar. Natasha dapat memukul Dreykov hingga terjatuh. Sirene pun berbunyi dan para Widow pun berdatangan. Di pihak lain, Melina menyerang salah satu prajurit, namun ia terperangkap di kepung prajurit lain. Ia berpura-pura menyerah, lalu ia menembak senjata ke atas, membuat cepat pesawat terjatuh. Di lain pihak, Alexei tak berdaya melawan Taskmaster. Ia babak belur dihajar Taskmaster. Saat ia akan dibunuh, datang Melina menolong dan membanting tubuh Taskmaster ke ruangan sel. Dengan cepat Melina menutup kaca sel. Ternyata si Taskmaster tak bisa memecahkan sel kaca tahanan. Sementara di ruangan lainnya, Natasha mengajar Dreykov. Saat Dreykov akan dibunuh, ditolong para Widow. Dreykov langsung bangun dan menyuruh para Widow untuk menganiaya Natasha sampai mati. Sebelum Dreykov meninggalkan ruangan, ia melogging out komputernya. Setelah Dreykov keluar, Natasha dikeroyok para Widow. Dengan perkasa, Natasha menghajar satu persatu Widow. Namun karena musuhnya terlalu banyak, akhirnya Natasha dapat dijatuhkan. Ia dicekik oleh salah satu Widow, sementara Widow yang lainnya menghajar Natasha. Saat Natasha tak berdaya, Yelena meledakkan serum obat penangkal ke arah para Widow. Aneh bin ajaib, setelah para Widow ditaburi obat penangkal, pikiran mereka berubah. Mereka terdiam. Natasha menyuruh para Widow untuk pergi. Sementara itu pesawat mengalami kebakaran yang sangat hebat. Melina membagi tugas untuk mencari Dreykov, sedangkan Natasha meretas kendali para Widow yang ada di penjuru dunia di ruangan Dreykov. Lalu pistolnya ia bawa langsung keluar. Lalu ia meloncat dan bergantung di besi. Markas Redom semakin terbakar. Melina dan Alexei menaiki pesawat terbang. Namun sial, landasannya hancur sehingga pesawatnya pun ikut jatuh diserang pasukan Dreykov. Bersama dengan itu, sebagian markas Redom meledak berkeping-keping. Sementara itu, Natasha masih di markas Redum untuk menyelamatkan Taskmaster yang berada di ruangan sel. Natasha mau membuka sel dan mengajak Taskmaster bersamanya. Dibalas tinjuan Taskmaster. Ketika sel dibuka, Taskmaster mendekati Natasha. Bersamaan dengan itu, pesawat meledak membuat Natasha terpental. Di sisi lainnya, Dreykov kabur dikawal ketat pengawalnya menuju pesawat dikejar Yelena sambil mencak ke atas pesawat.
ketika Yelena akan menghancurkan pesawat dicegah Natasha karena sangat berbahaya. Yelena menjawab ini sangat menyenangkan. Lalu ia menancapkan senjatanya. Maka pesawat pun meledak menghancurkan tubuh Dreykov. Yelena pun terpental. Dengan cepat Natasha melompat mengejar Yelena sambil membawa tas yang berisi parasut. Dengan susah payah ia dapat menangkap Yelena sambil membukakan parasutnya. Tiba-tiba Natasha melepaskan diri dari Yelena mengejar Taskmaster. Perkelahian di udara pun tak bisa dibendung hingga jatuh ke bumi. Perkelahian pun dilanjutkan hingga topeng besi Taskmaster terbuka. Dengan cepat Natasha menjibakan obat penangkal. Seketika Taskmaster alias Antonia berubah. Natasha meminta maaf. Antonia bertanya apakah ayahnya meninggal. Dijawab ya oleh Natasha. Pada waktu yang bersamaan markas Red Room hancur jatuh ke bumi. Lalu Natasha mencari Yelena. Ia menemukan Yelena yang tengah pingsan. Setelah sadarkan diri, Yelena memeluk Natasha. Kemudian datang Alexei dan Melina. Kemudian mereka berjabat tangan. Saat bersamaan muncul pasukan Sekretaris Ross. Natasha menyuruh ayah, ibu, dan Yelena pergi. Biarkan pasukan Ross akan dihadapinya. Disangkal Melina bahwa mereka berempat siap bertarung. Dicegah Natasha. Yelena memberikan baju widownya kepada Natasha. Datang pesawat yang ditumpangi para widow. Ternyata mereka sudah berubah dan mengikuti Yelena bersama Antonia. Lalu mereka pun meninggalkan Natasha sendirian. Tak berapa lama kemudian datang pasukan Sekretaris Ross. Namun entah mengapa film berubah menjadi 2 minggu kemudian. Natasha menghampiri Rick Mason yang sedang asik tidur di rumput. Seperti biasa, kalau Natasha mendatangi atau memanggil Mason, pasti ada keperluan. Ternyata benar. Kali ini Mason menjadikan jet yang bagus yang akan digunakan Natasha untuk menyelamatkan anggota Avenger yang ditahan Dredd. Pada akhir film, Yelena berziarah ke makam Natasha. Itu artinya nyambung setelah film Avenger Endgame. Dan Valentina, bosnya Natasha, memberikan foto orang yang membunuh Natasha. Maka film pun the end. Itulah sahabat alur cerita film Black Widow. Semoga dapat terhibur. Tetap beribadah, tetap sehat, dan tetap semangat. Cheerio, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.